Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Undangan para narasumber. Salam silaturahmi, salam sinergi, salam karya buat kita semua para teman-teman. Kembali lagi nih di podcastnya WSG dari Workshop Kreatif. Yang malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita temakan gitu pada kesempatan malam hari ini. Dan ini kebetulan nih kedatangan tamu yang luar biasa ini dari negeri Wakanda ini. Dari negeri Wakanda terbang jauh untuk hadir di malam hari ini untuk mengisi perbincangan malam hari ini bersama teman-teman dari WSG. Kita akan podcast gitu ya, kan sedikit ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Jadi Siap. gak perlu tegang, gak perlu santai, rileks, oke? Ya, selamat malam buat Bung Dwi. Selamat malam buat Bung Sadam yang hadir nih bersama kita di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu kali ya dari Bung Dwi. Mungkin lebih jelasnya kepada teman-teman nanti yang akan menonton tayangan ini, dan juga perkenalan dari Bung Sadam gitu. Oke, silakan dari siapa dulu? Mau Sweet apa mau Gunship apa mau Om Pimpang? Kalau Om Pimpang nggak bisa berdua doang soalnya nih. Ya, sebelum perkenalan, saya dari perwakilan dari Karang Taruna mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat WSC nih ya, udah undang kita, udah mau kasih kita panggung kepada persoalan kita di media gitu. Mungkin perkenalan sedikit dari saya. Nama saya Sadam Hussein. Saya masuk ke dalam kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Polis Indah, dan ketua kita Bang Hasan Bang Hasanuddin mengamanahkan saya untuk menjadi sekretaris Karang Taruna Kelurahan Polis Indah. Mungkin itu aja ya, jangan terlalu detail. Kalau saya mau detail gimana nih? Karena saya yang menanyakan nih, hostnya nih. Kalau bisa jangan. Nah, statusnya nih, ya Bung Sadam. Statusnya bisa lajang kah? Bisa sudah menikah kah? Apakah bujang lapuk kah? Karena ya. Status. Ya. Kali aja ada para Sri Kandi ataupun dari paguyuban kaum Hawa yang sekiranya sudah menjadi statusnya itu tidak berpasangan, kali aja tertarik gitu dengan statusnya Bung Sadam nih. Keren banget pakai kemeja coklat ini, kayak lurah kampung kosong. Status ya, kalau bicara status, saya anggap ini adalah proses. Proses Jadi apa? Status saya masih berproses. Berproses, dalam arti berproses. Yang namanya orang berproses pasti dia ada salah satu tujuan yang emang dia tentu. Langsung aja to the point, jomblo. Jomblo. Karena kenapa? Karena banyak dispensasi itu dan banyak juga penyangkalan itu dengan status kita, jodoh kita sedang dititipkan dulu. Lagi OTW nih. Bahkan jodoh kita itu masih disimpan. Iya, di tangan Tuhan. Padahal itu terlalu rumit kata-kata itu. Udah bilang, gue jomblo. Pakai muter-muter dulu ya. Iya. Jadi kayak kita lewat jalan Jakarta, muter jauh, muter dulu kita. Macet lagi ya. Takutnya ngantuk kita. Oke, sekarang lanjut nih ke orang yang sangat luar biasa, yang Biasa biru juga. banget nih, masya Allah. Kebetulan Bung Dwi juga pakai PDH nih, Karang Taruna Polis Indah. Waduh, pokoknya mah kayak air laut dah, biru. Paling sosial. Paling Karang Taruna. Si paling Karang Taruna dan si paling sosial, itu kata-kata indah buat dia dari wanitanya. Ada. Oke, perkenalkan buat Bung Dwi, silakan. Ya, terima kasih Bung Pudin. Siap. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianto. Kebetulan saya berdomisili gitu di RT 1 RW 3. Dan kebetulan saya di Karang Taruna sebagai kabit olahraga. Kabit olahraga. Iya. Suka olahraga nih? Suka. Bener suka olahraga? Enggak banget. Apa yang menjadi tertariknya di olahraga? Ya karena itu Itu pada getar kayak gitu kaki itu. kesehatannya paling mahal. Kesehatan paling mahal. Iya, Karena
kekayaan dan investasi yang utama itu sehat. Sehat Sehat Banyak jasmani uang. dan rohani. Betul, banyak Tapi- uang kalau nggak sehat ribet juga ribet. Tapi Iya, kadang. kalau nggak banyak uang nggak sehat. Udah berantakan. Kan pemikiran yang sehat timbul dari kehidupan yang sehat. Betul, ya. Emang kudu begitu. Tapi kantong diisi rogonya pasir dulu kan itu. Benang Benar. busuk. Ada. Silakan lanjutkan Ya. perkenalannya tadi tuh. Dan kebetulan saya di Pawai Obor ini saya dipercaya oleh teman-teman Karang Taruna sebagai ketua penyelenggara. Yoi, ketua Terima kasih buat penyelenggara. teman-teman yang sudah mempercayai saya gitu. Pasti amplopnya tebal nih. Wah, ya. Iya. Mantep ini mah pasti. Cuman ada ketua itu ada konsep jarinya manjur sama bahasa isyaratnya Aduh. juga manjur. Itu jari manjur Kak, jadi ketua. Anak-anak, sana ambil proposal. Iya. Nurut. Manjur tadi. Manjur ya, jadi ya manjur ya. Tapi Iya. giliran kalau ada apa-apa, Dam. Ada itu. Oke, alhamdulillah nih pada saat tadi pembukaan teman-teman dari narasumber sudah memperkenalkan diri dari Bung Dwi dan Bung Sadam yang malam hari ini kita podcast yang akan kita tanya-tanyakan nih, kita sedikit berbincang-bincang walaupun nanti ada ngalor ngidul kita nikmati aja Iya. perbincangan malam hari ini ya, begitu kali ya. Jadi jangan geget. Oke, jadi temanya ini kita dalam podcast malam hari ini menuju persiapan dan menuju untuk Ramadan. Persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Iya, betul. Jadi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini ada beberapa tradisi wilayah dan ini kita juga masuknya udah menjadi continue gitu ya. Continue-nya ini setiap tahun ke tahun ini kita menyelenggarakan pawai obor khususnya. Jadi karena kegiatan ini sangat berdampak kepada masyarakat itu tentang kepeduliannya, terus juga kesenangannya dan rasa rasa dia itu senang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Gairah, gitu. Bergairah, makanya peran kita sebagai pemuda dan khususnya teman-teman masyarakat wilayah kita ikut serta dalam meninjau dan mempersiapkan kegiatan ini karena masyarakatnya senang, kita pun senang. Senang nggak? Senang kalau masyarakat senang. gitu. Senang. Jadi usaha kita untuk mengadakan pawai obor dan senang kita senang gitu. Waduh, mantap. Walaupun nggak dibayar, Gak dibayar. siap. Walaupun Kita nggak makan, masih paling sosial. siap sih paling sosial. Oke, nih nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan nih. Pertanyaan ini yang di luar dugaan. Ada nanti. Iya. Siap-siap aja ya, jangan keringetan. kalau sedikit menyeret ke hal-hal yang tidak diinginkan, editor tolong tip. Enggak, editornya udah kita setting. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang itu membuat si narasumber ya minimal ke toilet bolak-balik. Oh, mulus. Oke nih, dari tadi kita pembukaan, kita akan berbincang-bincang nih. Dan tema malam hari ini yang akan kita bahas ini sejarah Karang Taruna PPI dan Karnaval Pawai Obor. Ya. Jadi listen to learn, not unswear. Yes. Yes, jadi bahasa Inggris ini sedikit berkolaborasi dengan bahasa Betawi. Jadi banyak E-nya. Yeah. Karena kita lahir di Jerman, bukan Jerman luar negerinya. Terus nah tuh. Bagian situ tuh belakang pospol. Kayak Pas aja Prancis. Terus masuk ke Alidaya, Asak. Situ kali ya. Nah, untuk pertanyaan yang enak kita tanya nih, yang biru-biru dulu apa yang coklat-coklat dulu ini ya? Yang enak nih ya. Biasanya Biasanya gimana tuh? kalau yang ditanya mah Iya. yang dia udah datang Ah. secara benar-benar formalitas. Formalitas Iya. dengan memakai seragam dan PDH Nah. yang gagah gitu ya. Iya. Terbentang nama, logo dan lambang negara lagi Iya. ya, merah putih. Bung Sadam dulu. Di pen. Waduh, ini baru segelintiran sentilan aja nih. Ini sudah ada yang di pen sih ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Siap. Siap Bung Pudin. Karena tadi Bung Dwi sudah merasa luar biasa, berarti kita tanya langsung ke Bung Sadam kali ya. Jadi Bung Dwi ini nanti akan kita pertanyakan tentang bagaimana sih ketua pelaksana sebagai penyelenggara utama nih, si ketua pelaksana dari strukturalnya yang akan
bertanya nanti nih, dan terus ada juga Bung Sadam nih dari si perwakilan Karang Taruna PPI yang mewakili ketua pada saat podcast malam hari ini. Oke, kita langsung lanjut nih ke pertanyaan nih. Namanya saya yang memberi pertanyaan, para narasumber ini siap menjawab. Jadi kalau tidak menjawab dapat hadiah. Oh, nggak menjawab dapat hadiah. Dapat hadiah. Keren gak di podcast malam hari ini di WSC? Mantap banget itu. Nggak bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya Hadiah apa, joget di depan kamera? Lur. Aduh. Oke, pertanyaan nih buat Karang Taruna PPI yang diwakili oleh Bung Sadam selaku sekjen. Boleh dong kasih tahu gimana sih ceritanya nih Karang Taruna bisa hidup kembali, dan secara nggak langsung dari story track record saat ini Karang Taruna ini belum 1 tahun ya? Belum. Nah itu gimana sih? Dari kasih tahu dong untuk ceritanya Karang Taruna ini hadir kembali gitu, dan bahkan ini sudah mendobrak kegiatan-kegiatan yang luar biasa nih. Jadi konsistennya ini nyata gitu ya. Dan mudah-mudahan terus gitu ya. Coba silakan Bung Sadam. Ya, terima kasih Bung Udin ya. Siap. Untuk menjawab persoalan Karang Taruna hidup. Sebenarnya Karang Taruna selalu hidup. Cuman lagi-lagi ini kepada persoalan kepengurusan. Sebelumnya mungkin yang kurang apa bahasanya, membesarkan apinya untuk berkarang taruna gitu. Berarti semangatnya kurang membara. Iya. Kurang membara. Iya. Makanya hari ini kita Karang Taruna di kepengurusan kita yang sekarang, insya Allah kita selalu hadir untuk kepada persoalan pemuda-pemuda yang ada di wilayah. Hadir dalam apa? Banyak hal. Dalam berwilayah, keresahan-keresahan dia dalam berwilayah, terus juga untuk menggali potensi-potensi pemuda yang ada di wilayah. Karena ini mungkin suatu apa ya, kalau kita sempat balik ke sebelumnya gitu ya, kenapa sebelumnya saya ini pengen banget greget gitu di PP ini ada Karang Taruna yang aktif gitu. Karena mungkin saya melihat dan bersiasat bahwa Karang Taruna yang sebelum-sebelumnya itu ya mungkin karena diduduki oleh mungkin bahasanya pemuda, dibilang pemuda tapi punya anak 2, dibilang bapak-bapak belum pantas juga gitu ya. Jadi setengah-setengah gitu ya? Iya, setengah-setengah. Makanya hari ini bahasa ketua kita adalah ingin mengkarang tarunakan Karang Taruna. Ingin mengkarang tarunakan Karang Taruna. Di situ, dikarang-karangkan. Iya. Di situ kenapa ketua ingin mengkarang tarunakan Karang Taruna? Karena di situ ketua dan beberapa teman-teman Karang Taruna juga melihat bahwa harus ada yang diubah di Karang Taruna, harus ada yang direvolusi, baik revolusi pemikiran, pergerakan, konsep dan lain sebagainya. Makanya itu tadi visi misi ketua Karang Taruna kita tuh ingin mengkarang tarunakan Karang Taruna. Balik lagi ke sejarah tadi, kenapa sih hidup kembali gitu? Ini keresahan saya selaku pemuda yang ada di wilayah PPI gitu ya. Saya melihat bahwa pemuda hari ini, sebagai pemuda yang awam, saya juga sebagai pemuda yang awam juga, saya melihat jangankan untuk mengetahui organisasi, untuk mengetahui kita aja nih sebagai pemuda, kita harus apa sih? Ngapain sih gitu ya? Kita bagaimana sih nih jadi pemuda yang katanya pemuda itu adalah pemuda itu telah diberikan keistimewaan terakhir, yaitu berpikir idealis, yang katanya pemuda itu adalah poros perubahan suatu bangsa. Dan pada kenyataannya, iya pada kenyataannya apa gitu ya? Mungkin yang dikatakan waktu itu sempat ada diskusi dengan ketua KNPI Kota Tangerang, itu benar bahwa banyak sekali pemuda sekarang yang gampang terjebak dalam romantisme amplop coklat. Betul. Ya. Dan itu beberapa halnya masih sering terjadi. Ya. Sering terjadi. Makanya saya pengen menjawab itu tuh. Karang Taruna hadir untuk menjawab persoalan itu. Kenapa sih pemuda nih yang tadi saya bilang yang katanya idealis, tapi pada kenyataannya mana gitu ya?
jadi penonton. Iya, bukan penggerak itu. Nah, Karang Taruna hadir untuk menjawab persoalan itu. Bagaimana cara menjawab persoalannya? Ya tadi kita berdiskusi tentang bagaimana kita bisa mengubah wilayah kita. Kita berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi kita. Jadi itu mungkin sedikit sejarah ya kenapa Karang Taruna harus dihidupkan kembali di PPI. Karena satu sisi saya melihat sayang sekali kalau tidak ada wadah Betul. yang mengakomodir para pemuda. Jadi teman-teman pemuda ini tidak termapping gitu ya Iya. dengan tidak adanya wadah yang secara notabene itu resmi ataupun ada wadah yang menjadikan teman-teman itu berkreasi yang lebih Iya. baik gitu dan berinovatif ya kan. Jadi emang peran kita gitu ya dan semua aspek teman-teman pemuda gitu wilayah dan khususnya masyarakat sekitar. Ayo kita melek ya, kita melek, kita buka mata, buka telinga tentang apa, tentang keresahan wilayah gitu, tentang apa yang saat ini ada gitu di masa kita dan seterusnya di regenerasi kita akan menjadi investasi yang baik ke depannya, begitu tujuannya kan ya. Iya. Makanya tadi luar biasa juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Sadam selaku Sekjen. Jadi teman-teman ini menjadi apa aspek kita buat bersama dalam sinergitas ke depannya menumbuhkan rasa kepedulian, rasa sosial dan rasa bersama gitu dalam aspek apapun kegiatan yang positif. Jadi jangan sampai kita budayakan rasa ataupun konsep tentatif dan bahkan yang menjadi baku untuk teman-teman pemuda ini terlalu canggung gitu. Iya. Pemuda ini siap berkarya gitu ya, apalagi adanya wadah Karang Taruna, kepemudaan yang lain-lainnya itu luar biasa forum-forum tersebut gitu ya. Kita itu lebih ke depannya itu mengutamakan ya ibaratnya berbuat dulu aja gitu ya. Jadi wah luar biasa. Tadi ada juga nih pertanyaan-pertanyaan tentang visi misi gitu ya. Tadi udah disampaikan mungkin sudah dikemas dengan pertanyaan yang pertama dan dilanjutkan dengan visi misi yang tadi sudah cukup dijawab gitu oleh Bung Sadam selaku Sekjen. Nah dari tadi lantangnya Bung Sadam nih ya memberikan speak up-nya, memberikan pendapatnya tentang si Karang Taruna gitu ya. Ada hal yang akan terjadi pada esok hari nanti yang kita sama-sama tidak tahu gitu ya kan. Dan kesiapan kita dalam manajemen tersebut pasti sudah ada gitu ya kan. Formasi apa yang akan dilanjutkan dan disiapkan gitu ya dalam rancangan nanti. Kita akan bisa melewati masa-masa badai. Masa apapun itu dalam suatu pergerakan gitu ya kan. Nah, kira-kira siap nggak sama challenge ataupun gonjang-ganjing yang ada ke depannya nih khususnya buat teman-teman Karang Taruna dan BPH nih yang sebagai badan pengurus harian nih. Siap nggak tuh? Ya. Kalau berbicara siap, saya pikir pemuda harus siap. Kenapa harus siap? Kalau berbicara masa depan lagi-lagi ya, kita hari ini hanya bisa berbuat. Dan kuncinya satu, tadi mungkin bilang apa sih formasinya? Formasinya cuma satu, bersatu dan solid, itu aja. Karena kalau untuk berbicara masa depan yang kita tidak ketahui, mari sama-sama kita sering berdiskusi tentang bagaimana wilayah kita ke depannya. Dan satu lagi, biasanya siasat saya gitu. Apa tuh? Anak-anak muda itu terkadang takut untuk mencoba. Takut mencoba. Iya, karena mungkin di dalam pemikiran kita selaku pemuda, di balik kata mencoba itu hanya ada kata kegagalan dan kesalahan. Padahal kalau kita mikirnya luas, di balik kata gagal itu bukan hanya ada kegagalan, di balik kata mencoba itu bukan hanya ada kegagalan dan kesalahan, tapi juga ada keberhasilan dan Bonusnya, kesuksesan. itu bonusnya. Itu, Ya. Itu benar ya. Jadi berbuat aja dulu, Nah. kembali lagi. Ibaratnya nanti mah gambling. Nah, Syukur-syukur sih berbuat tersebut melakukan hal yang terus melebar baiknya. Jadi jangan takut untuk mencoba begitu ya. iya, dan lagi-lagi pemuda takut untuk berbuat apa ya? Ketika dia berbuat itu, dia salah, itu takut tuh. Padahal nyatanya kesalahan itu untuk mengkaji kita, Nah. untuk mengevaluasi kita menuju kebenaran. Iya, Agar lebih baik lagi gitu ya. Nah, Betul. makanya saya selalu bilang sama teman-teman Karang Taruna kepengurusan khususnya BPH bahwa udah kita bergerak aja dulu. Berbicara itu salah atau tidak,
itu menjadi nomor persoalan yang kelima atau keenam gitu. Karena saya berpikir gini, Bung Budi, kita nih anak muda emang tepatnya buat salah. Betul. Makanya kenapa pemuda diciptakan, diberikan keistimewaan berpikir idealis, yaitu dia untuk belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dan saya bilang kalau kita takut terhadap suatu kesalahan, maka kita tidak akan tahu di mana letaknya sebuah kebenaran, kan gitu. Betul. Ya, makanya hari ini teman-teman Karang Taruna tadi yang saya bilang, ayo sama-sama kita bersatu, ayo sama-sama kita solid untuk menjawab persoalan keresahan pemuda yang ada di wilayah PPI ini. Sebenarnya tupoksi Karang Taruna bukan hanya itu, Bung Budi. Betul. Jadi saya juga berpikirnya bahwa Karang Taruna ini bukan hanya selalu tentang sosial, tapi juga harus menjawab kepada persoalan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang hal apapun itu. Tentang hal apapun. Ya balik lagi, walaupun unsurnya adalah ke sosial juga gitu ya. Tapi saya melihat bahwa Karang Taruna jangan fokus di kegiatan sosial terus nih. Kita juga harus melek, kita juga harus buka telinga kita terhadap kebijakan pemerintah. Ibaratnya mengawal lah gitu ya, program pemerintah gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Karena begini, masyarakat awam itu nggak bakal tahu tuh program-program dari pemerintah. Selain aparatur pemerintah setempat gitu ya, kayak RT atau RW gitu. RT atau RW. Nah, maka dari itu kita nih Karang Taruna untuk menjawab persoalan itu juga sebagai jembatan, sebagai lidah kepada persoalan sosial. Tuh mungkin sedikit kilas tentang Karang Taruna yang saya ketahui mungkin ini ya. Jadi mohon maaf kepada pengurusan Karang Taruna yang lain, sekota Tangerang, sebanten, seprovinsi, ya, Senusantara. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ini ya. Sama negeri Wakanda. Kira-kira di negeri Wakanda ada Karang Taruna nggak? Bung Dwi. Ente belum ke negeri Wakanda ya. Besok pesen tiket ke negeri Wakanda. Oke nih, ada beberapa lagi pertanyaan nih. Siap gak nih Karang Taruna buat next event dengan semangatnya yang sama kayak pawai obor sekarang? Karena kita belum bahas pawai obor, kita anggaplah siap gak Karang Taruna ini buat next event dengan semangat yang sama seperti event-event sebelumnya gitu. Sebelumnya ada Karang Taruna kan tuh udah ada event-event besar tuh di wilayah PPI, dan itu cukup terus kita rawat, kita investasikan buat regenerasi dan generasi di masa depan. Karena sedikit gambaran dari saya, dan itu menjadi sedikit manajemen juga saya, karena pemuda saat ini, pemimpin saat ini, minimal dia memimpin dirinya lebih baik dan lingkungan baru, keluarga, saudara. Karena itulah sejatinya pemuda yang sudah disejarahkan dan sudah dibawa dari zaman Rasulullah pada saat masa mudanya untuk melakukan hal-hal baik dan berdakwah gitu ya kan, baliknya lagi sebagai umat Islam kita. Nah, untuk pertanyaan tersebut gimana? Kalau berbicara siap ya, lagi-lagi Karang Taruna hari ini selalu siap untuk kepada persoalan apapun, baik itu kegiatan PHBI, baik itu kegiatan sosial yang kerja bakti dan lain sebagainya gitu. Pokok intinya Karang Taruna hari ini selalu siap untuk menjawab kepada persoalan apapun. Oke. Karang Taruna selalu siap gitu ya. Selalu siap. Wah, luar biasa, cakep nih Karang Taruna. Pertahanan dulu. Berarti waktunya lagi tidur ngantuk-ngantuk ditelepon, ini penting nih ada acara sosial nih, ataupun ada acara laka nih atau apa nih. Karena itu bentuknya sosial. Siap nih berarti ya. Berarti kalau nanti ditelepon Bung Sadam sama masyarakat ataupun teman-teman pemuda wilayah PPI dia nggak hadir, nanti kita tayangin aja podcast ini. Gitu ya. Oke, yang terakhir nih pertanyaan nih buat Bung Sadam. Siap gak kira-kira nih Karang Taruna PPI buat nerima feedback dalam hal masukan dari masyarakat, mulai dari positif maupun negatif,
Udah siapkah fondasi tersebut kepada teman-teman khususnya BPH, Badan Pengurus Harian, untuk mempagarkan diri sebagai wadah yang kuat terhadap penilaian masyarakat? Karena kan sejatinya apapun yang kita lakukan, baik buruknya gitu ya, penilaian pro kontra itu pasti ada. Pasti ada, Dan selalu tinggal ada. bagaimana kita ya kan menyimpulkan dengan baik hal tersebut gitu. Gimana? Dari Bung Sadam. Untuk berbicara kepada persoalan itu ya, lagi-lagi kita selalu diskusi kepada teman-teman untuk bagaimana caranya. Tadi yang saya katakan, bergerak aja dulu. Jangankan berbuat salah gitu ya, berbuat baik aja masih ada yang nilai salah. Pro kontra, pro kontra Iya, itu pasti selalu ada. mengimbangi dan mengikuti. Itu keindahannya. Itu keindahan kita. Bumbu suatu proses perjalanan. Nah, Tapi Anda udah ke Wakanda belum? itu kan mungkin menjadi suatu benturan terhadap pemuda. Betul. Makanya saya bilang pemuda mah jangan takut terbentur. Emang pemuda itu harus terbentur. Iya, semakin sering kita terbentur, maka semakin cepat juga kita terbentuk. Kan Betul. gitu. Terbentuk lah. Iya, terbentuk. Dari lah terbentur tuh. jadi terbentuk gitu ya. Nah, Terbentur. Nah, Karena iya. kita aja berawal dari terbentur. Iya. Bukan terbentuk. ini kayak beda ya. Malam nih. Makin malam balik. Makanya nikah. Terbentuk. Jadilah Bung Dwi Julian. Nah. Begini casingnya nih ya. Transparan. Iya. Terus gimana lagi, Bung Sadam? Ada tambahan lagi nggak untuk hal tersebut? Mungkin ini kita berbicara tentang lagi-lagi keresahan saya gitu ya. Saya juga resah terhadap diri saya gitu. Resah dan gelisah nggak nih? Kalau gelisah, orang gelisah pasti, orang yang resah pasti gelisah. Yang penting terarah. Nah, itu mungkin kalau kata ketua kecamatan kita ya, Bung Akmal. ya, Ya. kita nih jadi pemuda harus resah, Harus resah. tapi terarah. Terarah. Kalau resah doang nggak terarah bahaya. Bahaya. Resah mulu. Iya. Iya. Kalau payung Bergerak teduh, gitu. kalau payung teduh lagunya resah enak. Enak. Kalau Bung Dwi resah bahaya. Saya mah nggak bergerak ya. Iya bahaya aja. Ya jadi lagi-lagi itu keresahan yang memang kita alami bersama terkait persoalan pemuda, karena memang Karang Taruna ini dibuat dan diciptakan mungkin kalau secara regulasinya diciptakan oleh Kementerian Sosial kita untuk mengakomodir para pemuda, untuk akomodir pemikiran-pemikiran pemuda gitu. Makanya tadi keresahan saya, kalau bisa ayo nih sama-sama pemuda kita bersatu, kita bersinergi sama-sama, kita berdiskusi untuk bagaimana wilayah kita ke depannya gitu Pak. Oke, terima kasih banyak nih buat Bung Sadam Siap, nih yang sama-sama. sudah mewakili dari Karang Taruna PPI sebagai pendorong gitu ya, sebagai pembuka dalam podcast malam hari ini, mewakili Karang Taruna, terobosan-terobosan dan visi misi yang sudah dijalankan si Karang Taruna PPI hingga saat ini gitu ya. Nah ini kita lanjut nih, Siapa ada nih? narasumber yang luar biasa nih, Biasa di luar. biasa di luar nih, yang si paling sosial, Dan seharusnya Pak ya, seharusnya tadi yang menjelaskan Karang Taruna Bung Dwi. karena dia sudah memakai Atribut PDH-nya ya, biru banget, biru kayak air laut. Aduh, masya Allah. Terang ya, cerah ya. Iya. Makin tampan kayak gitu. Jidatnya masih lobat silo. Ini kelebihan. Kelebihan. Kelebihan saya di Kelebihan. itu terbentuknya Tidak. kelebihan Iya. makanya Kelebihan tuh. terbentuknya. Jadi terbentuknya begini modelnya ya. Mungkin jadinya keindahan. Ukuran. Bagi dia doang kayaknya indahnya. Oke, sambil nyantai kali ya. Kebetulan Iya. nih malam hari ini kita disajikan minuman oleh, kita disponsori apa enggak ya? Tapi ini ada. Iya. Ini kita disponsori minuman baik. Mm-mm. Namanya Good Day. Udah. Good Day. Ya nanti Good Day bisa langsung kirim rekening dari teman-teman official, karena kita malam hari ini disponsori oleh WSC ini Good Day. minuman Good Day, Hari yang indah. hari yang indah. Nanti saya kirim juga rekening saya. Betulan. Saya juga boleh. Ente mau emang? Boleh. Oke nih, selanjutnya ini untuk berbincang-bincang hangat kepada Bung Dwi ini. Bung Dwi. Bung Dwi ini orang yang sangat luar biasa dan dia biasa juga di luar. Iya. Iya.
Jadi Bung Dwi ini kebetulan selaku kabid dari keolahragaan di wilayah PPI. Dan di wilayah PPI ini pada saat pembentukan panitia, karena apa pawai obor, dia ditunjuklah sebagai ketuplak. Ada yang tahu gak ketuplak? Ketuplak. Kalau kuda itu suara kuda ya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Iya. Tuplak. Nah, Bung Dwi ini selaku ketuplak. Ketuplak ini ketua pelaksana. Yoi, ketua pelaksana ini bisa diibaratkan sebagai ujung komando, sebagai suatu struktur yang tinggi gitu. Ketua ya kan, kalau asal kita lihat siap ketua. Siap. Si paling ketua. Kadang ketua itu bisa dibilang juga jarinya manjur, atau enggak bahasa isyarat dia manjur, tapi nggak tahu juga nih juga manjur apa kagak ini. Insyaallah manjur. Oke, Bung Dwi siap menjawab pertanyaan dari saya nih. Insyaallah siap Bung Budin. Kalau nggak siap, nari mahu mere. Tekewe ya. Oke, buat Bung Dwi selaku ketuplak pawai obor. Ketuplak atuh. Luar biasa nih, dia siap mengabdikan dirinya si paling sosial menjadi ketua pelaksana pawai obor. Nanti gajinya luar biasa, gajinya nanti ditransfer langsung. Dibalas Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terbagiannya ya. Denger lah. Oke, lanjut aja pertanyaannya nih. Buat Bung Dwi, boleh ceritain nggak filosofi dari pawai obor ini tuh gimana? Filosofi itu ya. Filosofi. Itu kata-katanya dalam mode keren tuh ya. Keren. Filosofi. Insyaallah. Ya, Bung Budin sedikit menjelaskan filosofinya gitu ya. Ya bentuk rasa kita nih gembira gitu, mau menyambut persiapan bulan suci Ramadan gitu ya. Karena dengan kita mengadakan atau melakukan kegiatan pawai obor gitu ya, sama aja kita gembira dengan kedatangannya bulan suci Ramadan gitu. Oh iya, Masya Allah, takbir. Iya. Terus gimana itu dari hal tersebut? Ya mudah-mudahan antusias masyarakat juga Terbangun gitu. Oh ya nih, dengan adanya pawai obor berarti kita ikut merayakan dan gembira datangan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Bukannya kita gelisah, waduh gua nggak ngopi siang-siang. Bukan, tapi rasa semangat kita gembira. yang tumbuh gitu. Tapi motor udah diservis belum? Takut belok doang. Kadang-kadang belok ya. Tapi ini iman udah teguh kayaknya. Udah teguh iman ya. Tapi nggak tahu siang hari pertengahan. Jangan. Contoh itu nggak baik. Takutnya kena sweeping. Iya. Jangan pakai PDH itu kalau makan di warteg. Jangan ya. Dan jangan lupa pesenin kita. Iya. Terus sama aja. Nah, itu dari filosofi tersebut untuk konsep pawai obor ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan Bung Dwi tentang konsep dan filosofi pawai obor. Sekarang lanjut lagi nih. Siap. Boleh kasih tahu nggak apa sih tema dan konsep pawai obor di tahun 2023 ini? Dari tahun sebelum-sebelumnya itu kan sudah ada konsep yang sudah dibangun, dan di tahun 2023 ini konsep dan tema apa yang akan dibawa di pawai obor 2023 ini? Di tahun 2023 ini ya Bang Budin ya. Ya, betul. Kita bertemakan gerakan 1000 obor. Gerakan 1000 obor, buset. Kebakaran itu ada. Kalau buat ngebakar rumah, bedak. Luar aja. Tapi jangan. Takutnya baju kita terpakai. Bukan terbakar, terpakai. Karena mau nggak mau kita ikut juga. Kita dua rangkap sebagai Karantano sebagai pemadam. Oh iya, biru sama nih. Ada logo Kota Tangerang. Iya. Tunjukin Kota Tangerang. Merah putih Indonesia. Merah putih ada. Iya. Tinggal pakai topi, bukan topi, itu dong helm. Logo selang. Hidup pemadam. Hidup. Nah, apa konsepnya dan tema? Ya, konsepnya itu kita bertema ya tadi saya bilang kita Gerakan 1000 obor. gerakan 1000 obor. Dan bahkan mungkin lebih kali ini ya. Mudah-mudahan bisa 3.000. 3.000. Bahkan 5.000. 5.000. Karena apa saya pede gitu Bang Budin ya? Pede, percaya diri. Percaya diri karena kita mencakup Karang Taruna. Karang Taruna apa? PPI. PPI. Bukan Wakanda. 17 RW. 17 RW. Dari RW 1 sampai RW 17. Sampai RW 17 Iya. yang akan menghadiri. Insya Allah antusiasnya itu warga dan masyarakat menggebu-gebu. Iya, karena dia ingin menghadiri atau ikut serta pawai obor. Wah, luar biasa. Karena dari usia anak-anak, Betul. Masuk remaja, dewasa, aki-aki,
nenek-nenek ikut bisa. Kita perbolehkan. Kita Tapi perbolehkan. kalau akta nenek jangan kasihan. Jangan. Pegel. Pegel. Tapi Bung Dwi siap ini ngegendong. Jangan. Kan kita mau pelaksana. Udah ada mobil ambulan dari siapa. Kalau dia capek atau merasa kurang enak badan atau udah lelah gitu. Tapi kalau misalnya dia butuh untuk pundak bersandar, Nah, Itu untuk usia 17 sampai 20. Itu bisa. kalau nanti ibu-ibu mau bersandar, berat. Saya mumpuni dah ini. Siapkah mewadahi untuk pundak bersandar ibu-ibu? Sebagai pemuda siap gitu. Siap. Karena kita emang udah sebagai Sosial. pemuda Siap. siap membantu gitu. Hmm. Selagi itu bermanfaat gitu ya, kita siap membantu. jadi buat ibu-ibu yang capek silakan bersandar kepada Bung Nih, Dwi. Bung Dwi siap. Kan saya sakti tunjuk nih. Sabung sadam aja. Ya, di karakternya dia atasan saya. Iya. Cuman di dalam bawah obor Anak buah. anak buah saya. Yoi, itu bakal rame banget ya, pasti luar biasa karena beberapa konsep sebelumnya itu kita baru tingkatan RW ya, Iya. dan kita dari beberapa RW khususnya Tahun lalu hanya RW doang. RW 3 ya. Iya, RW 3. Dan selalu continue nih RW 03 yang selalu mensupport juga nih kegiatan-kegiatan pemuda. Iya. Terima kasih banget nih kepada Bang Haji Mustafa Kamaludin. Beliau selaku motivator dan menjadi pendongkrak Pembina. tokoh pemuda, tokoh masyarakat khususnya buat para penggerak gitu Dan ya. pembina juga. Dan pembina juga sebagai Karang Taruna PPI. Beliau bukan lagi tentang statement ataupun speak up dengan teorinya, Iya. tapi mempraktekkan secara materi, pendongkrak lainnya, dan wah luar biasa supportnya. Terus harus Semangat pemuda juga. betul dan terus tumbuh dan terus berkembang nih orang-orang seperti ini nih, Iya. kayak beliau ya, kayak Cing Haji. Ya mudah-mudahan di wilayah kita banyaknya orang-orang kayak gini nih. Amin. Agar wilayah kita Selalu terus support pemuda gitu terus ya. tersupport, terus terbantu. Peran hal-hal tersebut harus tetap tumbuh gitu. Setuju nggak tuh? Setuju ya. Oke, kita lanjut nih pertanyaan buat Bung Dwi lagi. Nanya lagi nih. Nanya lagi kita Siap, kayak siap, orang siap. salah, kayak orang salah ini nyari jalan. Nah, untuk berapa tuh kira-kira jumlah partisipan yang akan ikut di karnaval ini? Tadi udah dijawab ya. Ya. Sekitar 3.000 orang sampai 5.000. 5.000. Sampai 5.000 orang. Ada konsep gimana tuh untuk pengamanannya kan, dan rutenya itu lebih jelas ya. Kalau pertama pengamanan ya, karena kita sebagai panitia penyelenggara kita sudah berkoordinasi dengan lingkungan, terutama ke pihak polisian ya, ke Babinsa dan Binamas dan ke Pospol Banjarwijaya. Kita sudah apa namanya? Berkoordinasi perizinan lah dengan Pak Sahadi dan Pak Rudi ya, selaku Binamas dan Babinsa. Dan Pak Sahadi juga bilang ya jalankan saja. Itu kegiatan yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sahadi dan Pak Rudi. Dan Pak Hendro juga yang sudah selalu support Pak Hendro. Pospol Banjarwijaya. Oh, siap. Kalau tadi saya bilang berapa banyak itu ya, kembali lagi ya insya Allah bakal meledak. Jangan meledak loh. Tapi antusiasnya Ya, membara Kalau jiwanya. meledak, balik lagi, pemadam datang. Kebakaran. Ngeri ya. Ngeri. Otomatis kita narik selang juga ikut bantuin. Nah, dari Rute tadi ya. Rute. Oh iya rute. Dari rute ini kita titik kumpul dulu ya, tikum ya. Titik kumpul di Ruko Ajores jam 7. Lalu kita 7:30 setar itu masuk Jalan Sasa Hidayah. Jalan Sasa keluar Jalan Hasyim Asyari, lurus lewatin Royal 2, lalu Banjarjaya belok kiri masuk sampai terus kumpul kembali di Ajores. Itu macam hanya kumpul. Hanya ada apa lagi? Nah, dari panitia menyediakan door prize. Wah, ada. Luar Door biasa. prize ya. Masya Allah. Selain door prize kita mengasih hadiah. Apa tuh? Jodoh. Bukan. Hadiahnya itu untuk siapa? Untuk peserta atau masyarakat yang menggunakan kostum unik. Kostum unik. Apa aja sih kostum unik? Contoh. Jadi pocong-pocongan. Pocong-pocongan, wah itu tahun lalu ada tuh. Setan-setanan. Setan-setanan. Tuyul-tuyulan. Tuyul-tuyulan. Iya. Merangkap dia tuh ya. Merangkap. Jadi gundurwo silakan. Iya. Jatuhnya dia konsep persetanan lah. Pokoknya terunik aja, sama terkompak gitu. Terkompak. Yoi. Nanti jadi kita panitia menyediakan hadiah. Menyediakan hadiah nih ya. Iya. Dan khususnya hadiah tambahan dari ketua pelaksana. Iya. Iya, soalnya kemarin di rapat ada
ada. Sebenarnya mah kalau motor saya punya 2 gitu ya mobilnya. Saya 1 buat door press. 1 buat door press. Berhubung cuma 1 doang, jadi ntar dulu gitu saya bikin lagi nanti. Tapi sepatu pantopel ada lebih kan tuh. Kiri kanan doang. Tapi nanti insya Allah di acara pawai obor nanti pas pada pembagian door press, ketua pelaksana ingin memberi hadiah dari pribadinya. Insya Allah. Ya, Siap. sudah disiapkan lah ya. Dipikirkan sudah. Ini ditunggu nih hadiahnya nih kalau nanti Masih hadiahnya. ada 2 kan? Tidak ada. Pokoknya nanti teman-teman semua siap antusias, siap melakukan dan meramaikan karena hadiahnya nih luar biasa. Ya, harus hadir. Harus hadir. Nanti ada hadiahnya juga rumah, mobil, terus motor. Banyak amat. Ya, berupa di brosur. Oh, Di brosur, di Tan. brosur ya. Silakan. Nggak tunjuk. Di situ nanti ada nomor dealer, DP berapa, angsuran berapa, silakan urus Iya. sendiri. Kita cuma menyediakan brosur ya. Brosur. Saya siap Bang ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, karena ini sudah larut malam, Iya. karena kita akan persiapan nanti manasik haji. Iya. Anak TK baru. Nih, kan dengar-dengar yang namanya pawai itu dilakukannya itu iring-iringan di jalan ya. Tikum sama rutenya yang diiring itu sudah pasti lah ya yang tadi sampaikan. Jadi nanti iring-iringan dan pawainya itu gimana sih konsepnya nanti? Ya awalnya kan dari masing-masing wilayah, dari 17 RW gitu ya. Pokoknya kita titik kumpul. Mereka harus start setengah 7 atau jam 7 Setengah 7 maghrib. Maghrib Harus habis sudah- pada maghrib. Harus sudah jalan menuju lokasi. Lokasi titik kumpul pertama di Star. Ya lalu mungkin nanti kita ada pembukaan, ada beberapa Sambutan-sambutan. lalu mending kita untuk mulai jalan gitu, Prosesnya. prosesnya gitu. Lalu setelah itu baru kita masuk ke rute. Yang tadi saya bilang Pemudik, kita lewat jalan Sasa, nanti ketemu musola Nurul Huda. Nurul Huda. Soal Itu- desa dulu tuh. Enggak bukan. Taraweh, salat taraweh. Panitia menyediakan air, Oh, water station, WS. Jadi tempat break untuk meminum. minum gitu, menyediakan. Sebenarnya dia tadi pengen ngomong, cuma Iya. susah. Susah. Kan kita orang Betawi Iya. gitu. Ah. Kadang Inggris belibet. Nah, habis dari situ lurus keluar jalan Sasak, ketemu jalan Semasari, belok kiri sampai rel 2. Panitia pun menyediakan WS. WS kedua. WS kedua. Apa tuh, WS? Apa? Tadi apa Bang Budin? WS itu water WS, station. Water station. Nah, yes. Apa yes. artinya? Ya, tuh menyediakan tempat. Oh. Bukan pom bensin bukan. Bukan. Nah, terus saya itu tapi jangan berebut. sudah Sambil diposisikan jalan. lah sambil Iya, jalan. sambil jalan Dan aja. dan jangan membuang sampah sembarangan. Betul. Karena bagaimanapun lingkungan kita, lingkungan tetap asri dan tetap alami. Betul. Untuk menjaganya, sampah kita tanggung jawab kita. Betul kan? Betul. Kebersihan sebagian dari iman. Betul. Iman dan Kebersihan imun. imun. Nah, Iya. terus rute selanjutnya itu dari WS kedua. Lalu masuk ke Jadi Jaya. Terus sampai ke titik kumpul pertama. Nah, nanti di situ yang tadi saya bilang panitia peserta baris lagi dengan rapi. Yang Baris lagi dengan berantakan. rapi, Iya. masing-masing wilayah. Iya. Terus kita akan bagikan Dopres, kedua pembagian hadiah. Konsumsi Kan ya, katanya ada konsumsi ya. Insya Allah ada, masih ada kami siapkan. Nasi bok Haji Kokom. Penyet bukan. Ada. Nah setelah itu kita kan senang tuh ya, yang udah berpakaian unik dapat hadiah gitu. Jadi mereka ada satu kebanggaan. Untuk kebanggaan. Iya. Akan dihargai jasanya Betul. dan karyanya. Betul. Kan mereka itu kan Sudah mempersiapkan. dari sore hari ya Betul. kan. Udah yang dicet yang diapain mungkin gitu ya. Yang direndam, Betul. dibedak. Berendam sih. Direndam, dibedak. Oh iya bener. Mungkin itu aja sih Bu Budin. Begitu aja ya. Iya. Berarti beberapa tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Sadap dan Dwi. Ini rasanya itu udah hampir cukup gitu ya, dikemas dengan baik, dan semoga dalam perbincangan hari ini tersampaikan dan terlihat gitu oleh masyarakat bahwa kegiatan ini dibuat dengan penuh rasa sukacita dan penuh dengan rasa
kebanggaan terhadap kita putra wilayah dan putra daerah melakukan kegiatan karnaval ini. Karena karnaval ini bertujuan kepada siapa sih? Kepada masyarakat dalam aspek menyambut bulan suci Ramadan bersama-sama, sama-sama kita bersama. Jadi hal tersebut. Dan ada pertanyaan yang terakhir untuk kegiatan ini dan gitu ya, dan untuk Karang Taruna. Apa sih harapannya nih buat kedepannya dari Karang Taruna dan teman-teman kepemudaan dan masyarakat sekitar dan khususnya PPI gitu ya, meninjau kegiatan karnaval ini. Dan karena ini mencakupnya wilayah Polres Pelaut Indah, berarti kan selingkupnya sekelurahan. Kelurahan, betul. Nah, respon dari Pak Lurah gimana nih, Pak Haji Kundarto nih pada saat soal kemarin? Katanya kemarin udah sempat soal gitu. Udah bertemu belum sama Pak Lurah? Kebetulan ya saya jawab ya. Kebetulan saya datang ke kelurahan dengan ketua Karang Taruna Bakasan. Betul. Kita nggak ketemu dengan Pak Lurah. Oh, nggak ketemu dengan Pak Lurah. Karena Pak Lurahnya sedang di luar. Sedang di luar. Di luar mana? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Karena dia lagi ada kesibukan. Oh, lagi ada kesibukan. Dan Pak Lurah mengamanahkan ketemu saja dengan Pak Sekel. Pak Sekel. Pak lupa lagi namanya. Pak Sekel lah. Topik kalau salah ya. Topik Pak ya. Sekel, ya. Jadi saya menyerahkan undangan sedikit, ada obrolan yang tentang saya bilang tadi perizinan. Saya mohon izin bakal ada pawai obor di lokasinya itu di Ruko Ajo Estate Kumpulnya. Dan alhamdulillah diizinkan. Diizinkan alhamdulillah. Alhamdulillah diizinkan. Dan ada alhamdulillah lain lagi nggak? Saat ini belum sih. Lagi kita tunggu. Ditunggu. Tunggu. Berharap apa dari alhamdulillah tersebut nih? Ya semoga Pak Lurah bisa berkontribusi. Berkontribusi dalam hal Materi mau nggak cuman berupa mendukung, tapi berupa materi gitu. alhamdulillah. Maupun makanan, lalu segi minuman atau apa, saya sangat menunggu gitu. Menunggu gitu ya. Mudah-mudahan Pak Lurah. Wah, boleh langsung ke kamera sana tuh. Mudah-mudahan Pak Lurah nonton. Iya. Jadi di malam hari ini kita berbincang-bincang untuk mengkonsultasikan juga dan sekaligus merancang nih kegiatan pawai obor, karena ini aspeknya untuk masyarakat Polres Pelaut Indah. Ya mudah-mudahan Pak Lurah kita ini memberikan sumbangsi dan supportnya terhadap kegiatan ini, karena kegiatan Support ini lagi memberi hadiah gitu. nah, wah luar biasa. Iya. Luar biasa. Wah Pak Lurah kalau udah memberi hadiah, insya Allah Biasanya bukan yang kecil. biasanya bukan yang kecil Bukan ya. yang Nah kecil. kita tunggu aja nih, mudah-mudahan Pak Lurah memberi sumbangsi yang luar biasa nih, karena persiapan hari ini sudah berapa hari lagi kita untuk menjelang pawai obor. Itu sih harapannya ya. Karena dan anggaran utama nih dari kegiatan pawai obor ini kan kita banyak mempersiapkan tuh. Iya. Dari sarana prasarana, bahkan dari si obornya sendiri, bahkan kan si peserta pawai obor ini membutuhkan energi untuk minuman, konsumsi. Itu dari mana tuh anggaran itu? Musada bisa dijawab mungkin. Silakan. Saya gitu ya. Silakan. Dari mana gitu ya? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Betul. Kalau Karang Taruna sendiri membutuhkan anggaran itu sekitar 10 juta. 10 juta. Iya. Untuk lingkup PPI. PPI. Itu kayaknya kecil banget. Kenapa kecil? Karena mungkin setiap wilayah yang acara sebelumnya di tahun 2022 yang tadinya mereka ngecek atau mereka mencari orang-orang dermawan di lingkungannya untuk sumbangsi atau membantu acara pawai obor yang dikumpulkan dulu awalnya di kepemudaan di Irma, sekarang udah kita sebagai Karang Taruna dan panitia mereka untuk menyiapkan sendiri. Bukan berarti kita nggak menyiapkan gitu, ibaratnya mereka ikut beli airnya atau beli rotinya untuk apa ya, untuk teman-teman dan masyarakat lingkungan di wilayah tersebut gitu. Gitu. Jadi kenapa kita kecil itu nggak kecil, besar boleh Besar. lumayan besar gitu. Besar bagi kita. Bagi kita besar, tapi kita yakin pasti dapat. Masih dapat ya. Mudah-mudahan nih ada donatur ataupun sumbangsi masyarakat dan mudah-mudahan gitu ya masyarakat kita juga tersentuh gitu ya dan terpeduli gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang baik khususnya di wilayah gitu ya. Karena dari kita untuk kita semua kegiatan apapun itu sih dari saya gitu ya. Terus ada tambahan lagi nggak untuk harapan kedepannya gitu? Untuk pemuda gitu ya. Untuk pemuda apa tentang pawai obor, apa tentang Karang Taruna, silakan lah. Harapan boleh dijawab.
perwakilan dan Oke. boleh juga dijawab. Kalau harapan saya, pun saya mungkin tadi Ya, oke, nanti satu-satu kali harapan ya untuk harapan penutup. saya pertama ya untuk pemuda gitu ya yang di wilayah PPI. Kalau bisa mereka itu jangan jadi penonton atau cuma jadi penilai. Apatis lah begitu ya, Iya. jangan apatis gitu. Jangan. Jadi jadilah pemuda yang mau berbuat. Berbuat. Kalau emang itu perbuatan kita yang kita lakukan itu kurang baik, kita baikin lagi. Kita namanya ada yang kritik ya kan, wah kurang baik nih, kita perbaiki lagi. Tapi ketika itu sudah baik, kita pertahankan. Kalau bisa kembangkan. Ya gitu Bung Budin. Kalau Betul. bahasa saya, jadilah pemuda jangan hanya jadi penonton, Betul. tapi jadilah pemuda yang berbuat gitu. Jadi sepelaku. Berbuat baik Jadi gitu ya. pelaku gitu. Iya, jadi pelaku. Jadi jangan cuma jadi, wah ini bagus, wah ini jelek. Jangan. Jadi ini ya, mengkritik tanpa aksi. betul. Jadi pemuda ini saatnya buka mata, buka telinga, Buka telinga. jauhkan konsep apatisme. Betul. Karena apatisme ini tidak mencerminkan kita sebagai pemuda yang menunjukkan bahwa rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Iya. Jadi hal-hal itu jangan harus tumbuh gitu, jangan tumbuh. Jangan tumbuh, jangan. Jangan. Makanya harapan besar dari saya juga semoga para aparatur pemerintah Betul. yang ada di wilayah PPI selalu mensupport kegiatan-kegiatan pemuda. Harus, wajib malah itu. Iya. Hal baik yang kita jalankan. Iya. Karena begini tadi yang saya sudah bilang bahwa pemuda itu adalah poros perubahan suatu bangsa gitu. Makanya kalau ketika kita ingin melihat perubahan di suatu wilayah, maka berikanlah perubahan itu kepada seorang pemuda. Makanya kenapa kita ini sangat butuh kali support system dari para aparatur setempat, karena kita jujur sebenarnya Karang Taruna juga banyak sekali pemuda-pemuda Karang Taruna yang mempertanyakan, itu Karang Taruna ada anggarannya nggak sih? Betul. Ya, dia banyak sekali pemikirannya, Karang Taruna mah ada anggarannya, Karang Taruna ada anggarannya. Kalau kita lihat dari ADART-nya kan tentang kekayaan Karang Taruna atau keuangan Karang Taruna itu ya tadi dari instansi pemerintahan setempat. Makanya kan persoalan Karang Taruna hari ini untuk mengakomodir tadi pemikiran pemuda dan para pemuda untuk menggali potensi-potensinya. Maka ketika kita tidak disupport, waduh, bahaya ini. Bahwa kita wilayah masih tetap bisa menjalankan. Iya, kita tetap Dengan- bisa menjalankan. dengan Tapi surveinya kita gitu ya. Tapi apakah aparatur pemerintah tega nah, melihat teman-teman pemuda dan masyarakat berbuat baik dan untuk wilayah, tapi tidak dilihat? iya. Bukan lagi dilihat, tapi dijalankan dan diberi manfaatnya. Dan Ditonton, mereka jangan memang ditonton seharusnya doang gitu ya. iya, harus sadar gitu bahwa Sadar. itu Terbantu adalah dengan generasi segala. mereka gitu. Dia pemuda untuk merubah wilayah kita juga gitu. Makanya harus kita support, harus kita dukung untuk biar pemuda-pemuda ini berbuat gitu, Berbuat. untuk wilayah kita, bukan buat siapa-siapa gitu Betul. kan. Makanya tadi itu harapan besar kami, semoga para aparatur pemerintah setempat bisa selalu mensupport kegiatan-kegiatan pemuda yang ada di wilayah gitu. Oke. Budin. Oke, terima kasih. Luar biasa banget nih perbincangan malam hari ini. Tepuk tangan nih, tepuk tangannya nih. Tepuk tangan buat kita. Ya. Dan semua teman-teman kru yang sudah terlibat dalam podcast malam hari ini. Dan terima kasih banyak nih kepada narasumber Bung Dwi. Ya, Terima kasih banyak. Sama. Semoga sehat selalu dan Amin. selalu menjadikan peran pemuda wilayah menuju hal yang lebih baik. Amin, siap. Siap, terima Bung kasih, Sadam Bung yang Pudin. sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di podcast WSC, Workshop Kreatif. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kru, teman-teman Karang Taruna PPI, teman-teman Karang Taruna Kecamatan Cipondo, dan teman-teman pemuda wilayah Cipondo dan sekitarnya gitu ya, dan Polres Pelaut Indah. Adapun kegiatan malam hari ini podcast yang sudah kita sama-sama perbincangan tadi, mudah-mudahan menjadi akses ke depannya dalam sinergitas kita terhadap lingkungan yang lebih baik, inovatif dan kreatif. Karena pemuda saat ini aset masa depan, investasi yang akan datang lebih baik. Itu saja. Ya, terima kasih semuanya kepada aparatur pemerintah setempat, RT RW, bahkan kelurahan, dan terima kasih juga kepada kru WSC Karang Taruna Polres Pelaut Indah dan yang lainnya. Dan terima kasih juga kepada mentor ataupun selaku motivator pemuda juga
Bang Abdullah Sapei, Bang Pengek biasa dipanggil Mas Ari Lasso. Mas Ari Lasso. Karena beberapa peralatan podcast ini beliaulah yang menyediakan, beliau siap mewadahi teman-teman berkreatif, inovatif. Iya, ini tuh udah menjadi Ini sebuah harus gambaran dipertahankan kita. ini. Iya. Nah, mudah-mudahan dilihat sama Kominfo nih, Iya. Kominfo Kota Tangerang gitu Betapa ya. hebatnya gagasan-gagasan pemuda-pemudi RT 02 RW 03 yang ada di Kelurahan PP ini membuat podcast gitu. Membuat podcast loh. Iya, yang biasanya biasa ada di ya. Trans 7, biasanya Iya. ada di yang lagi terkenal tuh Deddy Corbuzier. Corbuzier. Terus juga podcast apa Jawi, Iya. terus juga podcast Ernest yang ada stand up comedy dan banyak yang lain. Dan mudah-mudahan podcast ini dan kegiatan-kegiatan broadcasting ataupun multimedia apapun kegiatan menjadi pemuda yang lebih baik, tolong disupport dan tolong didukung gitu ya. Dan jangan lupa subscribe. Dari Penting channel ya. USG. Iya. Terima kasih juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemuda. Salam. Ngomong mulu.